nilai sebesar 17 miliar selesai ya Pak ya? Insya Allah saya yakin itu selesai karena saya menjelaskan apa yang menjadi aset dan saya akan memulai dari nol bersama keluarga pun bagi saya tidak ada masalah. Baik. Yang penting bagi saya lah, saya tidak mau terus membuat genderang perang terhadap Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat luar biasa kita kedatangan tamu. Beliau adalah Pak Muhammad Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Zul datang jauh-jauh dari kota Tanjung Pinang. Kepulauan Riau. Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kepulauan Riau, baik. Datang jauh-jauh dari Tanjung Pinang ke Bogor dalam rangka ikut kegiatan yang ada di belakang, ikut kegiatan platform bisnis tanpa riba. Alhamdulillah ini adalah kegiatan selama 4 hari dan Pak Zul alhamdulillah sudah mengikuti selama 2 hari, betul ya Pak ya? Pak Zul ini alhamdulillah juga datang berarti kapan Pak? Datang siang Pak dari Tanjung Pinang. Siangnya, Iya. Sudah ngikutin selama 2 hari. 1 hari setengah berarti. Saya sampai di sini jam 3-an gitu. Oh baik. Pak Zul datang ke masyarakat tanpa riba karena memiliki utang juga gitu ya? Ya, salah satu ada kekhawatiran dengan masalah yang dihadapi juga gitu. Baik. Pak Zul mohon maaf kalau di masyarakat tanpa riba kita tidak malu-malu lagi menyebutkan jumlah utangnya. Karena harapannya kita menjadikan ibroh, semoga teman-teman sekalian di pemirsa masyarakat tanpa riba dari Aceh sampai Papua mendoakan agar utang-utangnya lunas ya Pak Zul ya. Pak Zul, jumlah utang berapa Pak yang dihadapi sekarang? Ya, utang ini kan disebabkan terjadi penggelapan dari jabatan oleh beberapa karyawan. Sebenarnya utang itu kalau dipikir mau sekitar 15 sampai 16 miliar. Yang sebenarnya ada dari jumlah aset memang sisi masih jauh, masih ada aset. Cuman itu kan membebankan walaupun sekecil apapun, saya menganggap itu sudah merupakan hutang yang merupakan tidak boleh gitu. Baik. Seperti itu. Baik, Pak Zul, mendapatkan informasi tentang masyarakat tanpa riba sebelumnya apakah googling dulu, searching dulu, atau mengetahui webnya dulu, atau langsung datang, atau bagaimana Pak proses kenal dengan masyarakat tanpa riba? Silakan Pak Zul. Di Tanjung Pinang sebenarnya kita udah mengenal riba ini, tanpa riba. Dulu kita ada ikut RCC, RCC tambah riba juga masalah. Sama dengan MTR gini, cuman dulu kita belum gitu antusias ya. Gitu MTR ini sekarang oleh Ustadz Arif ya, teman saya di Tanjung Pinang, mengajak diskus masalah ini. Saya pun 2 tahun yang lalu sudah mulai merasakan ada ketidaknyamanan gitu. Tapi namanya kita manusia sering mencari sebuah pembenaran. Pembenaran itu kan kita sebagai manusia ternyata hukum Allah lebih tinggi daripada itu. Sehingga saya ingin tahu sejauh mana tentang MTR ini, dan saya ingin juga melepaskan diri dari semua masalah untuk hidup lebih tenang seperti itu. Iya. Baik, Pak, setelah Bapak mencari tahu mulai gelisah itu semenjak 2 tahun yang lalu, kemudian Bapak memutuskan untuk bergabung dengan masyarakat tanpa riba dan hadir di acara PBTR. Nah, pertanyaannya, setelah Bapak bergabung dan mendapatkan ilmu dari PBTR, walaupun ini belum selesai ya Pak ya, baru 2 hari ya, apa yang Bapak rasakan? Apakah ini real menurut Bapak? Apakah ini masuk akal? Apakah ini menurut Bapak MTR itu bagaimana setelah pembelajaran selama 2 hari? Ya, sebenarnya saya sampaikan dulu, sebenarnya alasan saya untuk seperti ini adalah saya sendiri yang merasakan. Yang merasakan bagaimana bisnis dulu saya 2007 sampai 2016 itu saya tidak menggunakan bank, walaupun awalnya sedikit, cuma 500 juta lah 2007, tapi habis semua saya lunasi. Sampai 2016 bisa mengumpulkan uang cukup banyak ya, bisa 20-an miliar tanpa memakai riba utang. Tapi begitu saya mulai masuk 2017 karena membuat sebuah pabrik di Pemalang, kemudian saya juga punya supermarket ya, ada supermarket, ada Mart ya, ada juga Express, ada 4 biji. Tapi karena emosi kita berbisnis sehingga merasa kita dihargai ya oleh bank dan lain-lain, saya saya top up di bank. Disitulah saya merasakan tidak ada kenyamanan selama 2 tahun itu. Mereka bank bukan berarti bermasalah sama saya tidak ada bermasalah sama bank. Saya sendiri yang merasa tidak ada ketenangan. Karena apa? Karena dulu saya bisa tanpa itu, tapi sekarang kok saya makin nambah
Ya. makin tidak nyaman. Dengan ada kejadian-kejadian pada kita sendiri, kita yang menilai gitu. Menilai dari masalah keluarga, oke-oke saja saya lihat. Saya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, tapi udah berapa bulan terakhir ini kejadian-kejadian kita itu kayak tsunami gitu. Oh gitu. Kayak tsunami. Bentuknya apa Pak? Kejadian-kejadiannya? Ya, kejadian kayak saya lah, terjadi penggelapan dalam jabatan oleh karyawan dengan totalnya 9,3 miliar. 9,3 Itu yang terdata pasti oleh tim auditor forensik ya. Di luar daripada yang data 2016 2017 yang hilang. Perkiraan mau sekitar 11 miliar. Jadi dengan seperti itu saya merasa ada yang salah. Ada yang salah nih, dalam arti kata kita sendiri yang menilai. Kita sendiri yang merasakan, berarti ada yang tidak beres pada kita. Nah, disitulah saya berazam bahwa apapun alasannya, saya harus lepas. Saya ingin lepaskan aset yang ada. Saya ingin memulai dari nol dengan cara saya seperti dulu, tanpa harus dengan meminjam ke bank dan lain-lain. Cuman saya tetap akan melunaskan dengan cara aset saya dengan sesuai gitu. Dengan sesuai hitungan yang sesuai, saya akan lepaskan ini. Saya tidak akan menahan aset saya, dan hutang-hutang terhadap supplier dan lain-lain ini akan saya lakukan pembayaran. Ini adalah kewajiban saya. Ya, utang dagang, utang niaga. Saya tidak memikir besar atau kecilnya. Dari yang 20.000 sampai yang misal 200 juta itu kewajiban saya harus saya selesaikan. Cuman kita sebagai manusia pasti minta waktu, termasuk minta waktu dengan bank, minta waktu dengan supplier atau dengan kolega-kolega kita, bahwa ini tanggung jawab kita sebelum tertutup mata ini, ya kan? Tapi kita melunasi semua yang menjadi kewajiban kita. Itu yang lebih penting, supaya kalau saya teruskan seperti ini, dosa saya pada Allah makin bertambah. Setiap satu hari saya meneruskan ini, satu hari dosa saya makin bertambah. Ya, jadi di situ saya bilang, biarlah saya berhadapan dengan ini dengan apa adanya, supaya hidup lebih berkah dan barokah. Seperti itu. Gitu. Jadi ikut di sini sebenarnya 1,5 hari, tapi saya merasakan begitu ikut, ibaratkan hutang di bank tuh kayaknya sudah lunas. Padahal hanya kita bicara di sini hanya ketawa-ketawa menyampaikan. Saya lihat adalah bagaimana emosi untuk kita menyelesaikan masalah. Tidak harus kita keras, ya, tidak harus kita kasar. Tapi kita berniat berazam bahwa akan melunaskan semua hutang dengan cara yang baik lah. Gitu. Yang saya dapat, saya bersyukur. Allah kasih saya cobaan ini dalam keadaan saya masih sehat. Alhamdulillah. Saya bersyukur ikut acara ini, saya dikasih kesempatan oleh Allah untuk bagaimana saya merubah saya dan keluarga ke depan. Ya, dengan tidak mengurangi kasih sayang saya terhadap keluarga. Saya berazam bahwa dengan kejadian apapun pada saya saat ini, baik keadaan aset, baik keadaan kerugian apapun, saya ikhlas barang yang sudah lepas. Tapi saya tidak akan mengurangkan kasih sayang saya terhadap anak-anak dan istri. Jadi mereka mensupport saya, anak istri saya mensupport saya luar biasa, sehingga saya bisa berdiri di sini berkumpul sama teman-teman walaupun keadaan sulit, tapi saya bahagia bahwa anak dan istri saya mendukung. Apa yang menjadi aset saya itu akan saya jadikan untuk bagaimana saya bisa melunasi hutang saya, menjadi kewajiban saya agar di akhirat saya lebih tenang, seperti itu. Karena ada konsekuensi ya, hubungannya tidak duniawi lagi ya Pak ya, tapi ada akhirat ya. Pak, berawal dari memiliki hutang sebesar tadi 16 sampai 17 miliar. Kemudian Bapak hadir di Masyarakatan Bariba dan ikut kegiatan PBTR. Dan Bapak tadi sebenarnya belum selesai, baru 1,5 hari ya Pak ya. Poin-poin apa yang membuat Bapak merasa, oh yakin ini akan selesai? Silakan Pak. Ya, kita lihat tadi memang perkiraan kita hutang 15-16, tapi kalau kita dari bicara realnya, apa yang sudah kita lakukan pembayaran otomatis nggak segitu. Cuman ini kan kita harus melakukan bagaimana sebaiknya komunikasi kita, percaya diri kita untuk menghadapi ini semua. Jangan pertama kita setiap ada masalah tidak harus lari, tidak harus menutup telepon, tidak membalas WA, tidak mengangkat telepon, tapi malahan kita berkomunikasi dengan mereka, di mana itu adalah kewajiban kita. Bagaimana yang baik, keputusan yang baik harus kita ambil sama-sama gitu. Tidak harus melakukan pertentangan, tidak. Saya pengen semuanya, mereka juga aman, saya juga aman. Seperti itu. Insya Allah
dengan ikut ini, bukan kepercayaan saya bertambah, bukan seperti itu, tapi saya merasa yakin bahwa Allah itu menyelamatkan saya. Wah, saya merasa yakin apa yang hilang sekarang ini itu memang bukan hak saya. Saya sudah menggilaskan, sudah hilang. Cuman saya pingin sekali, termasuk kawan-kawan, teman-teman ya, ada di Tanjung Pinang, ada di Kepulauan Riau maupun berada di mana, belajar dengan keadaan yang ada. Apa yang ada itu sudah cukup bagi Anda, disyukuri. Jangan menambah beban dengan itu, bukan luar kemampuan Anda gitu. Karena walaupun mampu, kita tidak tahu dosa yang kita jalani selama ini itu yang membuat kita menjadi turun. Dosa yang jalan selama ini membuat usaha kita bukan makin maju tapi makin turun. Kenapa? Karena saya merasa tidak bisa dicampur minyak sama dengan air dalam, ya tidak bisa bercampur. Perbuatan baik kita, mau kita umroh setiap tahun, mau kita banyak nyumbang, mau nyumbang masjid apapun, pada saat kita masih ada sangkut riba, maka itu tidak bisa kita menjadikan alasan kita berbuat seperti itu. Ya kalau memang kita ingin mendekatkan diri pada Allah, ya lepaskan itu. Tapi saya melihat memang banyak orang menjalankan riba, tapi dia oke-oke aja. Itu mungkin Allah, mungkin dia diteruskan dengan keadaannya, diteruskan dengan poya-poyanya, maka neraka jahanam lah akan menunggu. Tapi kalau kita ingin berbuat suatu kebaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak bisa campurkan. Ya kita bisa campurkan. Tidak bisa kita campurkan, kita meminjam riba, minjam riba, kemudian kita berbuat baik, ya itu nggak bisa. Lebih baik kita putuskan, selesaikan dulu masalah ribanya, baru kita berbuat sebuah kebaikan agar menjadi berkah dan barokah seperti itu. Masya Allah, berarti Bapak datang di sini ada nilai-nilai keberkahan yang Bapak pelajari, dan Bapak yakin, Insya Allah nilai sebesar 17 miliar selesai ya Pak ya? Insya Allah, saya yakin itu selesai. Karena saya mengkilaskan apa yang menjadi aset, dan saya akan memulai dari nol bersama keluarga pun bagi saya tidak ada masalah. Yang penting bagi saya lah, saya tidak mau terus membuat genderang perang terhadap Allah. Masya Allah. Pak, banyak orang yang merasa melihat YouTube kita, melihat informasi di YouTube kita, oh ini mah tidak real. Banyak orang kok bisa 40 miliar selesai gitu ya, kok bisa nilainya 252 miliar selesai. Menurut Bapak, setelah Bapak jauh-jauh datang dari kota Tanjung Pinang datang ke Bogor, menurut Bapak ketika dapat pembelajaran kita selama 2 hari, menurut Bapak apakah itu real atau enggak Pak? Monggo Pak. Iya, saya lihat real karena itu makanya bentuk azam kita dulu, keikhlasan kita dulu. Keikhlasan kita dulu untuk mengikuti, untuk lepas dari riba itu lebih penting. Karena kalau kita sudah ikhlas, Allah akan kasih kita dengan ikhtiar kita, ya bisa saja seminggu, 1 bulan atau 1 tahun masalahnya selesai. Karena kalau saya teruskan, saya yakin dosa saya bertambah seperti itu. Tapi saya tidak harus memusuhi mereka yang selama ini membantu saya. Kita juga sama-sama kita harus saling sadar. Suatu saat sama-sama melangkah, ya kan, dengan jalan sebuah kebaikan. Seperti itu. Bersahabat dalam dakwah. Iya, tidak kita berdakwahnya secara kelembutan begitu ya Pak ya. Pak Muhammad Zul, terima kasih, kita sudah ngobrol banyak. Semoga yang kita ngobrolkan sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Pak, pesan-pesan bagi masyarakat tanpa riba, untuk khususnya pengusaha-pengusaha di luar sana yang memiliki utang piutang. Monggo Pak, apa Pak? Silakan. Kalau saya pikir berusaha itu tidak harus lebih cepat, ya. Tapi berusahalah itu dengan apa yang ada pada diri kita, ya, dari kita. Karena hutang yang kita lakukan riba ini bukan karena kita butuh sebenarnya, karena dorongan di sekeliling, karena ada kesempatan, karena kita dipandang besar. Karena sebenarnya kita tanpa berutang kita bisa besar, tapi kita ingin lebih besar secara instan sehingga mengabaikan apa yang dilarang oleh Allah. Lebih ke image juga ya Pak ya, mungkin ya. Iya, karena kita merasa semua menghargai kita, menghargai bank juga menghargai kita dengan kita punya aset yang ada. Padahal itu tidak baik bagi kita. Kalau saya pikir berhati-hati untuk melangkah, ya, bukan harus lebih cepat besar, tapi harus lebih berkah itu diutamakan. Baik. Terima kasih, demikianlah pembicaraan kita yang singkat dengan Pak Zul. Pak Zul ini beliau pemilik supermarket
Albaik di kota Tanjung Pinang ya Pak ya. Dengan usaha lain. Dan beliau punya usaha juga di Pemalang, punya tambak dan lain-lain. Beliau hadir ke masyarakat Tanpa Riba dalam rangka belajar untuk penyelesaian hutangnya. Kita doakan bersama semoga hutang beliau tidak sampai 1 tahun Pak. Semoga bisa selesai. Amin. Kemudian dikasih kesehatan, keberkahan ya Pak ya. Usahanya semakin maju, anak-anak dikasih kesehatan dan terus support Bapak dalam penyelesaian hutang. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Siap. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Baiklah, saya ajak kepada teman-teman sekalian yang belum bergabung dengan masyarakat Tanpa Riba, saya ajak untuk teman-teman sekalian bergabung ke masyarakat Tanpa Riba dengan menghubungi call center yang ada di bawah ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.